banyak juga memang yang bertanya setelah Fikri ini dan Becker siapa yang akan menyusul, dan saya rasa yang paling dekat ke depan itu adalah Lauren Ulrich ya, dari Jerman. Dia bermain di Stuttgart yang dipinjamkan di FC Magdeburg, masih 21 tahun, dan ini bagus karena John Hetman memegang U23 juga selain timnas senior, sehingga pemain-pemain muda seperti Luke Fikri, Michel Becker, dan kalau Lauren Ulrich ini memang jadi diambil, itu pas untuk bermain di timnas U23. Jadi kita akan sangat kuat. Tunggu dulu, jangan kaget jika beberapa tahun ke depan nama Indonesia tiba-tiba muncul di daftar negara yang paling ditakuti di Asia. Karena sesuatu yang besar sedang disiapkan, dan kali ini bukan sekadar mimpi. Sepak bola Indonesia kembali membuat banyak orang penasaran. Setelah munculnya nama Michel Becker dan Luke Fikri yang disebut menjadi bagian dari rencana besar Garuda, kini perhatian mulai tertuju kepada 3 nama lain yang berpotensi membawa perubahan besar. Lauren Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk. 3 nama yang membuat banyak supporter mulai bertanya, apakah Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat? Karena jika semua potongan ini berhasil disatukan, timnas Indonesia bisa memiliki wajah baru. Bukan hanya tim yang berjuang untuk mengejar ketertinggalan, tetapi tim yang mulai berani menantang kekuatan besar Asia. Selama ini, salah satu masalah terbesar Indonesia adalah kedalaman skuad. Ketika pemain utama tidak bisa bermain, kualitas tim sering mengalami penurunan. Namun sekarang, arah pembangunan mulai berubah. Indonesia mulai mencari pemain dengan pengalaman menghadapi tekanan tinggi. Pemain yang terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa. Pemain yang sudah memahami bagaimana menghadapi pertandingan besar. Dan disitulah nama-nama seperti Lauren Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk menjadi pembicaraan. Karena mereka bukan hanya sekadar tambahan pemain. Mereka bisa menjadi bagian dari puzzle besar yang sedang disusun. Bayangkan jika pemain dengan pengalaman Eropa bergabung dengan pemain terbaik Indonesia. Kecepatan pemain muda, semangat pemain lokal, ditambah mental kompetisi internasional. Sebuah kombinasi yang bisa membuat lawan mulai berhitung ulang. Bahkan beberapa pengamat sepak bola mulai melihat Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan transformasi besar. Dulu Indonesia dikenal sebagai tim dengan dukungan supporter luar biasa. Tetapi sekarang Indonesia mulai mengejar sesuatu yang lebih besar, yaitu kualitas. Dan perubahan ini membuat persaingan di Asia semakin menarik. Karena negara-negara kuat tentu tidak bisa lagi menganggap Indonesia sebagai lawan biasa. Apalagi jika melihat perkembangan sepak bola modern. Satu generasi pemain bisa mengubah nasib sebuah negara. Contohnya banyak negara yang sebelumnya bukan unggulan, tetapi berhasil mengejutkan dunia setelah memiliki generasi emas. Dan Indonesia kini sedang mencoba membangun hal serupa. Namun ada satu target besar yang terus menjadi impian. Piala Dunia. Mimpi yang selama puluhan tahun terasa sangat jauh. Tetapi kini mulai dibicarakan dengan lebih serius. Ditambah lagi munculnya wacana perubahan format Piala Dunia dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Jika format tersebut benar-benar terjadi, peluang negara berkembang seperti Indonesia tentu bisa semakin terbuka. Tetapi peluang tidak akan datang 2 kali. Indonesia harus memanfaatkan momentum. Karena memiliki pemain bagus saja tidak cukup. Harus ada mental pemenang. Harus ada konsistensi. Dan harus ada keberanian menghadapi tim-tim terbaik dunia. Inilah tantangan terbesar Garuda. Mampukah Indonesia mengubah potensi menjadi prestasi? Mampukah pemain-pemain dengan pengalaman Eropa membawa standar baru? Dan mampukah generasi ini menjadi generasi yang akhirnya membawa Indonesia ke panggung sepak bola terbesar dunia? Satu hal yang pasti, persaingan untuk masuk skuad Garuda ke depan akan semakin panas. Karena semakin banyak pemain berkualitas, semakin tinggi standar yang harus dicapai. Tidak ada lagi tempat aman.
Setiap pemain harus membuktikan diri. Dan kondisi seperti inilah yang bisa membuat sebuah tim nasional berkembang. Karena ketika pemain terbaik Indonesia harus bersaing dengan pemain berpengalaman Eropa untuk mendapatkan tempat utama. Yang menang bukan hanya satu pemain. Yang menang adalah timnas Indonesia. Kini semua mata mulai tertuju kepada langkah berikutnya. Apakah Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk benar-benar akan menjadi bagian dari revolusi Garuda? Apakah Michel Bakker dan Luc Vickery menjadi awal dari gelombang besar pemain keturunan berikutnya? Dan apakah Indonesia sedang menuju era baru yang selama ini hanya menjadi angan-angan? Jawabannya mungkin belum terlihat hari ini. Tetapi satu hal mulai terasa. Sesuatu sedang berubah. Dan ketika perubahan besar terjadi dalam sepak bola, dunia biasanya baru sadar setelah semuanya terlambat. Karena mungkin saja, Garuda bukan lagi sekadar mengejar mimpi. Garuda sedang mempersiapkan kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun cerita ini belum selesai. Karena bagian paling menarik justru bisa terjadi ketika semua pemain dengan latar belakang berbeda mulai berkumpul dalam satu tujuan yang sama. Membela merah putih. Banyak orang mungkin melihat kedatangan pemain keturunan hanya sebagai tambahan kekuatan. Tetapi sebenarnya dampaknya bisa jauh lebih besar. Mereka membawa standar baru. Mereka membawa pengalaman baru. Dan mereka membawa budaya sepak bola yang sudah terbentuk sejak usia muda. Inilah yang membuat perubahan timnas Indonesia terasa berbeda. Karena bukan hanya tentang siapa yang bermain di lapangan, tetapi tentang bagaimana seluruh ekosistem sepak bola mulai bergerak menuju level yang lebih tinggi. Pemain lokal pun akan mendapatkan tantangan baru. Mereka harus meningkatkan kemampuan. Mereka harus bersaing. Dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka juga layak menjadi bagian dari sejarah besar Garuda. Persaingan internal yang sehat bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan tim yang lebih kuat. Karena sebuah tim besar tidak lahir dari satu atau dua pemain bintang. Sebuah tim besar lahir ketika setiap posisi memiliki kualitas yang sama kuatnya. Dan jika melihat arah perkembangan saat ini, Indonesia perlahan mulai menuju ke sana. Dari lini belakang, Indonesia mulai mencari pemain yang punya ketenangan menghadapi tekanan. Di lini tengah, Indonesia membutuhkan pemain yang mampu mengatur tempo dan membaca pertandingan. Di lini depan, Indonesia membutuhkan pemain yang punya keberanian menghadapi pertahanan terbaik Asia. Semua kebutuhan itu mulai dicari. Semua bagian mulai disusun. Dan inilah yang membuat banyak supporter mulai percaya bahwa era baru mungkin sedang dimulai. Tetapi tentu saja, perjalanan menuju Piala Dunia bukan jalan yang mudah. Asia memiliki banyak raksasa. Ada negara dengan sejarah panjang. Ada negara yang sudah terbiasa tampil di turnamen terbesar dunia. Indonesia harus membuktikan bahwa perkembangan ini bukan hanya sensasi sementara. Harus ada hasil nyata. Harus ada konsistensi. Harus ada mental untuk menang di pertandingan besar. Karena Piala Dunia bukan tempat untuk tim yang hanya memiliki potensi. Piala Dunia adalah panggung untuk tim yang siap. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Apakah proyek besar ini mampu menghasilkan generasi yang membawa perubahan? Apakah para pemain muda Indonesia bisa berkembang bersama pemain berpengalaman? Apakah Garuda bisa membuat kejutan yang selama ini dianggap mustahil? Jawabannya akan ditentukan oleh waktu. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sepak bola Indonesia sekarang berada di fase yang berbeda. Dulu mimpi Piala Dunia hanya dibicarakan sebagai harapan. Sekarang mimpi itu mulai dibicarakan sebagai target. Dulu Indonesia hanya berharap menemukan pemain hebat. Sekarang Indonesia mulai membangun sistem untuk menciptakan banyak pemain hebat. Dan mungkin inilah momen yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Momen ketika Indonesia berhenti hanya bermimpi. Dan mulai benar-benar mengejar. Karena di sepak bola, kejutan terbesar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Satu keputusan. Satu generasi. Satu keyakinan. Dan jika semua potongan berhasil bersatu, bukan tidak mungkin suatu hari nanti dunia akan melihat bendera merah putih berdiri di antara negara-negara terbaik dunia. Bukan sebagai penonton,
tetapi sebagai pesaing. Karena perjalanan Garuda baru saja dimulai, dan babak paling besar mungkin masih menunggu di depan. Dan sekarang, perhatian mulai tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang menyiapkan kejutan yang tidak disangka-sangka oleh dunia sepak bola? Karena apa yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar mencari pemain tambahan. Ini terlihat seperti sebuah proyek besar untuk mengubah wajah timnas Indonesia. Bayangkan jika semua rencana berjalan sesuai harapan. Pemain seperti Michael Baker dan Luke Vickery menjadi bagian dari skuad Garuda, lalu disusul oleh nama-nama seperti Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk. Maka Indonesia bisa memiliki kombinasi yang sangat berbeda. Pemain muda dengan rasa lapar untuk membuktikan diri. Pemain berpengalaman yang memahami kerasnya kompetisi Eropa. Dan pemain lokal yang membawa semangat serta karakter sepak bola Indonesia. Sebuah perpaduan yang bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dalam sepak bola modern, detail kecil bisa menentukan segalanya. Satu pemain dengan mental berbeda bisa mengubah pertandingan. Satu pemain dengan pengalaman besar bisa mengangkat level seluruh tim. Dan satu generasi emas bisa mengubah sejarah sebuah negara. Inilah yang sedang menjadi harapan besar para pendukung Garuda. Mereka tidak hanya ingin melihat Indonesia menang. Mereka ingin melihat Indonesia dihormati. Mereka ingin melihat lawan datang dengan persiapan khusus ketika menghadapi timnas Indonesia. Mereka ingin melihat nama Indonesia disebut bukan sebagai kejutan sesaat, tetapi sebagai kekuatan baru. Namun jalan menuju sana tetap penuh tantangan. Karena semakin tinggi mimpi yang dikejar, semakin besar juga tekanan yang datang. Jika Indonesia mulai memiliki skuad dengan kualitas lebih tinggi, maka ekspektasi publik juga akan semakin besar. Setiap pertandingan akan menjadi ujian. Setiap turnamen akan menjadi pembuktian. Dan setiap pemain harus menunjukkan bahwa mereka pantas memakai lambang Garuda di dada. Inilah fase penting. Sebuah fase ketika Indonesia harus membuktikan bahwa pembangunan sepak bola ini memiliki arah yang jelas. Bukan hanya mengandalkan satu momentum, tetapi membangun sesuatu yang bisa bertahan lama. Karena tujuan sebenarnya bukan hanya lolos ke satu Piala Dunia. Tujuan besarnya adalah membuat Indonesia menjadi negara yang rutin bersaing di level tertinggi. Dan jika wacana format Piala Dunia dengan jumlah peserta lebih besar benar-benar membuka peluang baru, Indonesia harus berada dalam kondisi terbaik ketika kesempatan itu datang. Jangan sampai peluang terbuka, tetapi tim belum siap. Karena sepak bola selalu memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah mempersiapkan diri. Dan sekarang pertanyaannya kembali kepada Garuda. Apakah generasi ini bisa menjadi generasi sejarah? Apakah nama-nama baru dari Eropa akan menjadi bagian dari perjalanan besar Indonesia? Apakah stadion-stadion Indonesia suatu hari nanti akan menjadi tempat persiapan menuju panggung dunia? Tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Tetapi satu hal jelas, arah perjalanan ini mulai berubah. Indonesia mulai berani berpikir lebih besar. Mulai berani memasang target lebih tinggi. Dan mulai berani percaya bahwa mimpi yang dulu dianggap terlalu jauh, bisa dikejar. Karena dalam sepak bola, semua sejarah besar selalu dimulai dari satu hal. Keberanian untuk percaya. Dan saat jutaan suara menyanyikan dukungan untuk Garuda, mungkin dunia belum sadar, tetapi sebuah era baru sedang perlahan terbentuk.